Ini umumnya sebenarnya tari gubang ini awalnya dibilangkan tari gebeng. Gebeng itu bahasa daerah kita. Maaf, saya potong. Gubang itu berarti ada artinya. Kemarin kan mau dibikin tari masal ya. Tari masal. Tapi itu nggak jadi. Mengapa nggak jadi? Mungkin salah satunya kita ambil positif ya. Positifnya aja. Ya mungkin karena ada miskomunikasi. Bukan. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bareng aku Bams Marpaung di podcast Blak-Blakan. Dan kali ini, pastinya buat teman-teman jangan lupa untuk tonton terus karena di sini bakal ada podcast Blak-Blakan di BM Pro TV. Dan sepertinya obrolan kita hari ini tuh kayaknya obrolan-obrolan yang tentang Asahan, dan ini salah satu khas juga dari Asahan dan salah satu ikonik juga. Dan juga nanti kita bakal ngobrol dengan narasumber yang cukup kece juga. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kira-kira dengan siapa? Langsung aja kita kenalan. Bapak Setiamin. Bapak Setiamin ini selaku kepala sekolah ya Pak ya? Kepala sekolah di SMP UPTD SMP Negeri 1 Rawang Pancarga. Rawang Pancarga. Sudah lama Pak bertugas di sini? Alhamdulillah kita bertugas di Rawang Pancarga ini lebih kurang 2 tahun. 2 tahun ya. Masuk jalan yang ketiga tahunnya ini. Jadi selama menjadi kepala sekolah ini Pak, bagaimana sih tanggapannya tentang mungkin suasananya di Rawang ini, ataukah punya visi dan misi yang lainnya untuk di SMP Negeri 1 ini Pak? Bisa dijelasin? Dari Rawang Pancarga ini kita mempunyai visi dan misi meningkatkan impact keimanan dan kebudayaan terhadap lingkungan sekolah yang bisa nanti dijadikan kearifan lokal. Itu garis besarnya. Garis besarnya ya. Mungkin butir-butirnya nanti bisa kita baca di sebelah. Kita baca di sebelah ya. Tapi di sini sebenarnya kalau untuk Rawang itu lebih kepada kebanyakan sukunya Batak ya Pak. Sebenarnya di sini suku untuk di Rawang ini khususnya Kecamatan Rawang Pancarga ini terdiri dari suku Mendeling, suku Jawa, dan Batak Toba. Ketepatan alhamdulillah di sekolah kita ini pada umumnya anak-anak yang Batak Toba. Iya. Begitupun ada yang anak-anak kita Jawa, Mendeling, ada juga masuk sekolah di sini juga ya. Karena di mana-mana pasti sekolah tidak ada minoritas, mayoritas tidak ada ya Pak ya. Kalau kita di sini mayoritasnya agama Kristen. Dan sukunya Batak Toba. Iya. Tapi kan tidak menjadi patokan, nggak boleh yang ini masuk di sini, yang Jawa kan nggak boleh gitu kan. Namun di sini kita tetap melaksanakan imtak setiap hari Jumatnya pagi tadi ya. Itu kebaktian untuk yang agama Kristen. Sementara untuk yang agama Islam, walaupun kita minoritas, kita tetap melakukan kebaktian tentang imtak keagamaan Islam itu mengenai tahfiz. Ada juga ya? Iya, mengenai tahfiz dan sholat duha. Iya. Nah, jadi di sini kita mau ngebahas tentang mungkin profilnya Pak Setiamin. Yang setahu aku itu Pak Setiamin itu adalah sosok seniman yang selama ini juga berkecimpung di Kabupaten Asahan. Bisa nggak cerita latar belakang Bapak sebelum menjadi kepala sekolah di sini? Simpelnya aja mungkin. Simpelnya ya. Sebelum saya menjadi kepala sekolah di sini, kita sudah melanglang buana. Yang pertama kita dinas di SMP Negeri 6 Kisaran, kemudian ke pengawas PLS, itu hanya 1 tahun. Kemudian kita masuk di SMP Negeri 3 sebagai tenaga pengajar. Di SMP Negeri 3 kembali lagi 1 semester di SMP Negeri 6. Baru kita ditugaskan menjadi kepala sekolah di Ektarum untuk perdana. Kemudian di Kecamatan Sungai Kepayang Induk, Kecamatan Tanjung Balai. Ini yang keempat. Yang keempat di sini. Iya. Paling lama di mana itu Pak? Di sini. Di Sungai Kepayang. Di Sungai Kepayang berapa tahun? Lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Jadi kan Bapak selaku kepala sekolah dan juga selaku seniman yang saya ketahui nih, itu apakah setiap di sekolah itu memang mengarahkan tentang budaya, kebudayaan ataukah seni gitu? Ketepatan saya skillnya dari seni. Skillnya saya dari seni gitu ya. Dan orang pun heran. Kok jurusan seni tari ya gitu. Tapi memang itulah membawa saya bisa seperti ini. Sehingga saya setiap sekolah yang saya kenalkan itu ya budaya daerah setempat itu ya
seperti dulu kita di Ektarum, ini ketepatan percampuran juga suku Batak ya dengan Jawa. Jadi kita kenalkan di situ Bataknya. Karena kalau Jawa ini kan etnis pendatang untuk Kabupaten Asahan. Benar. Padahal saya suku Jawa sendiri ya, tapi bukan saya menyampingkan itu, ya kan. Kemudian setiap sekolah yang kita datangan, ketepatan waktu di Sungai Kepayang itu etnis Melayu yang kita kenalkan. Iya, Melayu yang kita kenalkan. Walaupun di sana itu bercampuran 50-50. Yang Batak juga separuh, yang Muslim juga separuh. Maksudnya Batak di situ yang agama Islam dan yang agama Kristen. Nah, untuk di Tanjung Balai ini kita sudah pernah mengenalkan tentang 8 etnis kebudayaan Sumatera Utara melalui busana. Busana itu anak-anak SMP. Anak SMP. Talentnya. Iya. Nah, kita itu juga sudah undang si bukan komentar fotografi ya? Iya, fotografi. Suaminya Cilia. Ivan apa? Alpan. Itu murid kita juga dulu. Oh, gitu. Ya. Jadi setelah di sini kita sudah meramu, kita sudah menanya, termasuk kita juga menanya kepada wakil kepala sekolah bahwa di sini suku apa sih Pak? Bagaimana sih rakyat di sini? Bagaimana sih pendapat di sini kok ruang alam itu luas terbentang dengan tanaman-tanaman padi? Apakah sebenarnya di sini ada syukur? Bagaimana sistem kebudayaan di sini? Ternyata sistem kebudayaan di sini hampir sama, yang Kristen dan yang Muslim, sama-sama mengadakan syukuran, panen raya, dan semua seperti itu. Jadi kalau untuk konten yang lain, prestasi yang lain, perlu juga ya Bang ya? Boleh, nggak apa-apa. Alhamdulillah 2014 kita sebagai koreografer untuk FLS2N tingkat nasional. Tingkat nasional itu yang diadakan di Semarang. Ada lebih, kalau saya tidak silap, tanggal 7 sampai tanggal 12 Juni 2014. Alhamdulillah kita di sana dapat 10 besar. Oh, 10 besar. Iya. Itu di seluruh Indonesia? Iya. 10 besar dari Kabupaten Asahan? Dari Kabupaten Asahan mendapat peringkat ke-10. Itu ada nggak file videonya kegiatan Bapak yang sebelumnya, ada nggak? Ataukah foto gitu? Kalau foto hanya foto penari, pas di lapangan nggak ada, ya minta izin sama Pak, bukan ini di sini kita hanya sekedar bicara. Kalau saya hilang semua. Oh, filenya hilang semua. Karena kemarin laptopnya itu kan kita install, ternyata penginstalan ini tadi salah tanggap. Kita minta gantikan backup ya, di backup data dulu, baru diinstal ulang. Ternyata tidak ganti langsung gitu. Iya, memang banyak kejadian. Sayang sekali ya, tapi tapi alhamdulillah kalau untuk piagam ada, tapi nggak saya bawa. Oh, piagam ada. Nanti kita bakal foto nanti ya, kita share juga bahwasanya itu adalah bukti bahwasanya kegiatan yang dari nasional ya Pak ya. Tapi kalau mengenai tentang kegiatan di sini, saya dengar tuh di belakang ada kegiatan lagu-lagu Batak. Ini rencana mau ngapain? Itu kita sudah punya program untuk tahun ini. Kita akan mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal ya? Ya, karena kita tadi mayoritas agama Kristen dan Batak Toba, suku Batak Toba tadi ya. Dan kita lihat ada konten-konten sebelum ini viral tentang sawah. Iya, benar. Itu ya. Maka di sini kita mengambil tema nanti panen raya. Panen raya. Iya. Panen raya ya, kalau menceritakan yang sebelumnya saya ceritakan tadi. Iya. Ada doa, ada kerjasama, bakti, gotong royong. Di situ nanti nampak menceritakan semua. Kelihatan di situ ya, nampak nanti dalam. Tapi kita menyampaikan hal itu Pak, ya kita melalui bahasa gerak. Bahasa gerakan ya. Cuma nanti kita sampaikan juga sinopsisnya sedikit. Karena sebelum kita bergerak, kita harus menyampaikan sinopsis agar penonton lebih memahami apa yang kita gerakkan. Iya, benar. Gitu. Nah, ini kita bakal buat, dan ini proyeknya sama-sama kita nanti ya Pak ya. Barengan kita nanti kan di... Ya, saya berharap seperti itu. Gitu. Saya berharap seperti itu. Tapi bagaimana nih Pak, maaf sebelumnya, tanggapan dari pemerintah daerah, mungkin kecamatan nih, saya belum lapor. Belum ada lapor. Karena saya mau buat gebrakan aja dan buat kejutan. Surprise. Iya. Apa perlu nanti kita minta tanggapan dari camatnya? Boleh. Bapak camatnya boleh ya, nanti semoga aja nonton ya. Boleh. Iya. Boleh. Jadi gini Pak, Bapak Setiamin ini kan selaku seniman ataukah seni budayawan gitu kan.
kalau untuk di Kabupaten Asahan, seperti apa tanggapan tentang kegiatan-kegiatan seperti apakah Bapak selalu dilibatkan ataukah tidak? Kita tidak muluk-muluk di sini ya. Ya seperti musim buah. Musim buah. Lagi musim. Ya. Kalau buah itu enak, saya pakai kiasan aja ya Pak. Iya benar. Nggak apa-apa. Atau belak-belakan juga nggak apa-apa. Buah itu enak pasti dipinang orang. Kalau buah itu tidak enak, mungkin masih diperhitungkan, kan gitu. Namun tidak pernah untuk diabaikan itu tidak. Tapi ya, alhamdulillah selalu dilibatkan ya. Kemarin juga bulan 5 ya kalau saya nggak salah, itu tim dari pusat tentang budaya diskusi kalau saya bilang, bukan penelitian, diskusi, bincang-bincang juga, judulnya tentang tari gubang yang hidup punah. Nah, ini yang bakal kita bahas. Intinya sebenarnya saya itu kepingin ngebahas tentang tari gubang. Karena tari gubang itu sedikit banyaknya Pak Setiamin ini paham tentang tari gubang. Karena ada yang asli, ada original, ada yang tidak, gitu-gitu ya Pak ya. Apalagi dengan musiknya ya Pak ya. Nah, itu banyak yang jadi perbincangan, ini yang mana yang benar gitu. Tapi sebelumnya Pak, boleh tahu nggak sejarah tentang tari gubang ini? Ini ya. Sebenarnya tari gubang ini sejarahnya ini kalau yang sudah dunia entertainmentnya, dia menari di atas rakit. Ceritanya menari di atas rakit. Menari di atas rakit yang menggunakan tumit, bukan ujung kaki. Mengapa menggunakan tumit? Logika untuk menari di atas rakit, kalau kita pakai ujung kaki, ini cepat jatuh. Keseimbangannya nggak lemah. Jadi kalau dia pakai tumit, keseimbangannya kokoh. Nah, jadi pada dasarnya ini tarian rakyat. Rakyat nelayan. Ini umumnya sebenarnya tari gubang ini awalnya dibilangkan tari gebeng. Gebeng itu bahasa daerah kita. Maaf, saya potong. Gubang itu berarti ada artinya. Gubang, gebeng. Gebeng ini bukan berarti gubang itu macam mana bilangnya ya? Tari gebeng. Gebeng itu bermula dari gebeng. Iya, bermula dari kata gebeng, bukan arti. Bermula dari kata gebeng. Dari kata gebeng ini tadi rakit. Oh, gebeng itu artinya ataukah bisa dibilang rakit? Iya. Oh. Jadi bukan gebeng itu gubang, bukan. Benar. Jadi kalau gubang ini karena bahasa orang Melayu pesisir, begebang yuk, gitu, begebang. Rupanya ini ditransilir oleh orang pakar-pakar budaya sebelumnya, kok jelek kali bergebeng, kan gitu ya kan, begebang, bukan begebeng ya, begebang ini tadi sama kayak orang kita Pak, menortor jolo katanya, itu, jadi begebeng kita dulu yuk, gitu, itulah bahasa Melayu itu tadi. Jadi dirubah menjadi gubang. Iya, jadi kalau untuk bahasa kerajaannya ronggeng. Iya, meronggeng. Ya. Jadi disinilah munculnya kalau saya nggak salah sebelum zaman kemerdekaan udah ada. Oh. Sudah ada. Cuma dia belum dipublish, belum dirapikan lah. Itu tadi yang saya bilang begebang. Ya bebas mau kira apa gitu ya kan. Sama kalau kita sudah lihat orang menortor kan bebas kan gitu. Saya duduknya nyantai aja ya. Nggak apa-apa karena kita juga podcastnya ini belak-belak kan santai, apa yang mau disampaikan nggak apa-apa. Jadi setelah itu dia mengapa saya tadi ada bilang ya muncul hilang. Jadi garis besarnya aja yang kita pada Gespok ini muncul, hilang. Kenapa hilang? Kan gitu ya. Karena Gespok tadi ada pertengkaran G30 SPKI. Nah, jadi di situ tidak terlihat. Jadi setelah itu Japa kembali, diramu kembali. Penari-penari rakyat ini tadi diajaklah duduk bersama beserta kaum pemuka, termasuk itu pemuka agama, pemuka adat. Begitulah mengapanya duduk bersama untuk menyatakan atau untuk melihat
tarian ini tadi. Yang seperti apa sih tari syukuran nelayan itu tadi? Oh, berarti gubang ini termasuk tarian syukuran. Iya. Yang berdasarkan juga dari Melayu ya, Pak? Iya, Melayu asli. Ini dasarnya dari Sungai Paham. Sungai Paham itu daerah mana? Sungai Paham itu Sungai Payang. Saya ke Payang. Iya. Daerah Tanjung Balai. Asahan. Sungai Payang, Tanjung Balai, Tanjung Balai. Udah beda ya? Iya. Tapi kan dulu kan masih sama. Dulu kan gini, Kabupaten Asahan itu ibu kotanya Tanjung Balai. Kan. Namun Sungai Payang itu tetap kecamatan gitu. Iya, kecamatan. Terbeda. Udah terpisah sekarang ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, tari gubang ini dicetuskan dan disahkan di tahun berapa? Kalau disahkannya itu, ya aku belum sekolah, sehingga aku masuk SD, tari gubang itu sudah ada gitu. Maksudnya disahkan. Pengesahannya itu, kalau pengesahan realnya ya, itu setelah saya penelitian untuk menyelesaikan seni tari saya, itu 1975 ya. 1975. Iya, tapi buku itu alhamdulillah buku saya raib. Entah siapa yang minjem nggak pulang. Mungkin sama Ibu Habibie masih ada, karena Ibu Habibie ini turunan. Dari penyusun tim tulisan tari gubang ini tadi. Berarti Ibu Habibie atau Ibu Bibi ini adalah salah satu keturunan dari pencetus tari gubang ini. Jadi bagaimana Pak tanggapan tentang penjelasan ini? Apakah ada nanti simpang siur dengan Bu Habibie dengan Bapak? Ataukah Bapak sudah berkoordinasi sebelumnya? Sebelumnya kan gini, pernah saya berbincang-bincang ya sama beliau. Bu, kalau anak-anak penelitian dari Unimed itu pernah nggak ke Ibu? Iya, kan itu ya? Iya, benar-benar. Pernah, karena saya kurang sehat, saya mengarahkan ke Bapak katanya. Jadi masalah itu mungkin nggak ada ini ya. Flex komunikasi nggak ada ya. Nggak ada. Tapi jadi, di samping itu, saya juga pernah minta izin ya sama dia. Macam mana kok kita tulis ulang? Setelah ada tulisan yang tidak nampak bukunya itu lagi. Iya, benar. Macam mana kalau kita Amin aja lah yang nulis katanya gitu. Sudah dipercayakan. Dipercayakan. Tapi ini masih gores-goresan. Karena ya, kemarin masih ada belum juga apa namanya ya? Ya namanya bukan kes komunikasi ya. Belum rezeki. Belum masih. Si pengedit ini tadi meninggal. Sofi Ginting. Iya. Jadi filenya yang sama dia hilang. Sudah sempat sama beliau tapi hilang. Jadi saya mencari-cari file saya, alhamdulillah udah ketemu. Udah ketemu lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa kita apakan. Jadi tahun 75 itu pernah ditari masalkan. Saya masih kelas 1 SD. Saya belum ikut. Ya. Setelah tari itu dimasalkan, ini kurang berdasarkan pimpinan juga. Kurang dapat support. Berkembang. Kurang berkembang. Iya, kalau sportnya itu kita kan nggak tahu masih anak-anak ya. Iya. Jadi kurang. Nah, kita juga pernah menarikannya kembali itu setelah saya selesai 94. Itu duduk bersama sama Ibu almarhumah Yunihar. Ini pakar budaya betul. Oh, beliau selaku pakar budaya. Jadi di situ bagaimana Bu? Ada buku. Disitulah buku saya tunjukkan tadi, buku yang saya pinjam dari Dinas Pendidikan. Beliau juga punya. Tapi itu tadi tinggal satu sama Bu Bibi. Bu Bibi belum bisa itu memberi. Tapi apakah itu masih tersimpan rapi di mana tempatnya nggak terlihat, ataukah memang dia masih belum bisa lenggowo? Tapi kalau untuk bincang-bincang, untuk saya menuliskan buku ini tadi, dia udah siap. Insya Allah silakan. Siap untuk diterbitkan, siap. Iya, ya, Pak. Nah, sebenarnya tari gubang ini saya cari di artikel juga masih kurang minim informasi sebenarnya. Makanya kegiatan ini dan tujuan ini kita podcast bermula tentang mungkin yang selama ini pernah kita bahas sebelumnya ya Pak ya, bagaimana kegiatan tari gubang, dan ternyata ada beberapa teman-teman juga penasaran dengan tari gubang dan mereka itu kepingin memperkenalkan tari gubang, karena ini memang budaya dari Asahan, harus kita kenalkan dan harus kita budayakan terus ya Pak ya. Nah, jadi di sini kita mohon bantuan juga buat teman-teman yang mungkin ingin juga kerjasama dengan Pak Setiamin, Ibu Bibi. Nanti berkenan nggak Ibu Bibi untuk kalau sehat Bu ya, kalau sehat ya Pak ya. Karena belakangan ini kan kami sering komunikasi, Ibu itu lagi stroke, agak celak dia. Jadi sulit untuk berkomunikasi. Tapi ketika kita nanti memang boleh kita antar datang bersama ke sana bisa untuk nanti kita
kontak dulu sebelum. Karena kita takutnya berselisih paham karena Ibu Bibi ini selaku anak atau keturunan dari pencetus tari gubang ini. Iya, jadi itu pada tahun, nggak apa-apa Pak ya, jangan salah ya Pak. Iya, biar nggak salah. Harus ada catatan ya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini menekankan untuk memajukan kebudayaan, kemudian kesenian, baik yang tidak bergerak ini tadi. Nah, dia sudah dapat penghargaan. Beliau itu sudah dapat penghargaan dari pusat. Beliau maksudnya Bu Bibi. Bu Bibi Sudah dapat penghargaan tentang tari gubang ini. Karena lengkap dari apa dia ini tadi, data-data, bahkan dia udah mempunyai bukan keturunan sebenarnya Pak ya, lebih data lengkap ini tadi. Dan dia sudah melakukan. Nah, istilahnya estafet. Macam saya semalam pun ditanya gitu, Bapak mau tidak mengestafetkan? Iya, benar-benar. Ya, harus diestafetkan biar dari tetap ada. Dari Kementerian Budaya semalam yang kita bincang-bincang juga, Bapak udah ajarkan ke siapa? Gitu dia. Saya sudah ajarkan ke murid. Muridnya apa enggak Pak? Udah ngajar macam Raja Pita. Mungkin Bapak kenal. Raja Pita itu guru SMP Negeri 1 Kisaran. Itu murid saya asli. Kemudian Elvi, kalau disebut nama-nama biasa Pani, Jalan Pelita itu orang tuanya kan, dan itu orang tuanya guru kita, dia murid kita, gitu. Gitu. Dan mereka sudah mengembangkan tentang tari gubang ini di sekolahnya masing-masing. Mereka tetap mengembangkan. Jadi kalau mengenai tentang tari gubang ini kan dengar-dengar Pak, itu ada yang asli seperti ini, yang kemarin, yang biasa dibawakan sama orang banyak itu kurang atau apa, itu gimana penjelasannya? Sebenarnya itu teknik. Karena teknik-teknik ini kan sudah diramu, pakem-pakemnya, pakem-pakemnya ya, pakem-pakemnya itu ada beberapa gerak, ya. Di situ nanti juga di tulisan itu juga kita jelaskan masalah gerak. Yang atau videonya ada nggak bentuk video yang asli gerakannya? Ada. Nanti bisa kita publish. Nanti bisa kita minta. Ini juga dari pakar seni air joman sebenarnya. Pak Norman. Mungkin Pak kenal ya Pak Norman. Itu termasuk salah satu pakar gubang juga itu. Pakar gubang juga. Bukan saya menghebatkan diri saya, duluan saya gitu. Dan dia sebenarnya bertutorial, saya tutorial gitu. Tapi dia bisa mengembangkan. Tetap harus ada estafetnya biar tari gubang ini juga bisa ada yang melestarikan. Tapi sekarang dia yang lebih hebatnya dari saya. Untuk gerakannya. Iya. Jadi pakem-pakemnya itu memang kalau tangan itu tadi Pak. Untuk laki-laki menggebang itu harus dibuka gini. Itu menggenggam. Digenggam, tapi dia bukan yang seperti ini. Tapi harus gini. Dia bergebang lah, macam mana istilahnya? Ya, mengembang gitu, mengembang. Karena kan itu istilahnya menari di atas rakit. Setidaknya dengan gerakan ini adalah untuk menyeimbangkan gitu ya. Jadi masih banyak juga menggunakan rekan-rekan pelatih, ya, bukan kita berarti terus itu tidak. Yang jelas tidak membenarkan dalam pakem. Bukan tidak membenarkan untuk berbuat, tapi itu harus ada standarnya. Harus mengikuti standarnya. Gitu. Harus ikuti standarnya. Jadi tanpa dia ujung kaki, boleh. Boleh saya bergerak apa? Boleh. Itu kan seperti mungkin bisa ini diambil. Selalu orang itu buat seperti ini kaki. Ini sering terjumpai. Ini pakemnya salah. Jadi sebenarnya ini. Inilah pakemnya. Yang gebang saya bilang itu tadi ini. Gebang. Nah, untuk perempuan tak boleh menggebang. Jadi dia kemayu seperti ini. Sesuaikan ya. Iya. Namun yang sering terjadi sepertinya kayaknya laki-laki pun di bawah. Itu tadi. Jadi disitulah. Jadi saya sudah berulang kali untuk meminta dari Kebudayaan Kabupaten Asahan untuk mengadakan sosialisasinya. Mungkin karena waktu sampai saat ini belum. Tapi mudah-mudahan kalau gambarannya tahun ini gambarannya. Begitupun kita harus ke Jalbora. Harus kejar. Iya benar. Maaf ya. Agak celat. Ya kita memang harus kejar bola dan ini adalah salah satu visi misinya juga yang selama ini saya pribadi dan sudah ngobrol dengan Pak Setiamin mengenai tentang tari gubang karena kita berharap bahwasannya tari gubang itu harus kita budayakan terus. Apalagi itu adalah termasuk
Kearifan lokal termasuk tadi. maskotnya dari Asahan Iya, juga memang. gitu, kearifan lokal dari Kabupaten Asahan. Macam Sepalam, maaf Pak, terpotong. Iya, nggak apa-apa. Mumpung ingat. Iya, mungkin. Iya. Maklum lah yang udah tua-tua ini. Kemarin kan mau dibikin tari masal ya. Tari masal. Tapi itu nggak jadi. Mengapa nggak jadi? Mungkin salah satunya kita ambil positif ya. Positifnya aja. Ya, mungkin karena ada miskomunikasi. Bukan, COVID. Oh iya benar. Kan ada COVID. Ya dengar-dengar juga. Jadi kalau untuk nggak apa-apa ya kalau saya sampaikan ya. Jelasin aja nggak apa-apa. Nah, disitulah Pak yang kita salah dan saya berharap betul untuk diadakan betul-betul sosialisasinya ini. Benar. Biar jangan ada nanti kes komunikasi. Iya. Disebabkan kenapa? Sekarang sudah berkembang hitungan gubang itu 8 setiap satu gerak. Hitungnya 8. Ada hitungan gerakannya. Iya, temponya itu. Temponya 3. Nah, ada yang memakai musik hitungannya 6, 7. Berarti musiknya juga ada yang berbeda-beda ini. Agak berubah dia. Tapi saya nggak bilang itu versi siapa. Iya. Nggak ada versi di sini. Nggak ada versi. Cuman karena pakem gubang itu cuma satu kan gitu. Itulah standarnya harusnya kita sosialisasikan ke seluruh seni budayawan. Maka itu dikembangkan. Sampai ada beberapa yang paham tentang tari gubang ini berdoa jangan sampai terjadi gitu. Dan ternyata doa itu dikabulkan gitu. Tapi alhamdulillah. Maaf saya potong Pak, itu waktu kejadian tari masal itu rencana planningnya itu apakah ada pihak Bapak ataukah pihak Bu Bibi dihubungin? Tidak ada sama sekali. Aduh. Tapi kita dengar bahasa lisan bantu. Ketika mereka sudah gebrok sana gebrok sini, kita nggak pernah untuk membantu. Progres dari awalnya nggak ada, setelah tapi bahasa mau jadi lisan bantu. Tapi begitu. Nah setelah pulang guru yang dapat sosialisasi ini tadi, kok hancur ya? Kami bilang gitu aja, kok hancur ya? Tengok-tengokan lah ini ya. Ya, yang namanya sakit hati orang kan kita nggak tahu Pak. Kan gitu ya. Tapi kalau saya longgawa aja biasa. Karena dunia seni ini kan dunia entertainment yang bisa dikemas dengan baik. Kalau itu seperti saya bilang tadi Pak, kalau buah itu manis, pasti banyak yang. Kalau manis pasti jualannya enak ya Pak ya. Kalau ada asam-asamnya sedikit, pilah-pilah lah yang manis mana. Cari-cari. Tapi memang jujur ya, selaku seniman itu kita mengakui bahwasanya para seniman-seniman itu sedikit sensitif ya Pak ya. Iya. Saya juga mengakui dan saya juga seperti itu, makanya saya bilang. Jadi kadang dengan tidak ada ajakan kegiatan-kegiatan seperti ini, terakhir kita ngerasa bahwasanya lah aku nggak diajak kok. Gitu. Iya. Jadi balik lagi kita ke laptopnya Pak. Ya, balik ke laptop gimana nih? Tadi kan ini. Gitu ya. Sebenarnya di gubang ini diiringi ada lagu senandung. Senandung ini, tapi sekarang terpisah dia. Maksudnya instrumen? Iya. Ada senandung. Senandung. Senandung itu menandong. Berarti ada yang menyanyi. Kalau orang Batak apa bilang kok senandung? Marende ya. Marende ya. Ini nandung gitu. Jadi senandung ini tadi sebenarnya ini Tanjung Balai Asahan dulu kan jadi satu. Jadi itu senandung Asahan, senandung Tanjung Balai jadi satu, termasuk batu bara kan itu. Ada lagi senandung Labuan Bilik, Labuan Batu Utara, itu senandung bilah. Bagian Labuan Batu lah. Jadi senandung bilah ini beda dengan senandung Asahan. Oh, pasti ada. Pasti beda. Pernah ada kita perbedaan. Kemarin sosialisasi dari Balai Bahasa ya kan. Mirip gitu, tapi beda gitu. Ada perbedaan. Iya. Mak saya nggak dapat untuk yang senandung bilahnya nggak dapat. Jadi kalau misalnya di senandung Asahan ini kan sebenarnya pantun yang dinyanyikan. Pantun yang dinyanyikan. Berakit-rakitlah dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakitlah dahulu, bersusah-susah, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi dengan lagu ini tadi dipukul gendang, pum 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 pum. Berarti di tari gubang itu juga ada itulah senandungnya. Dia awalnya tadi senandung tadi. Maka musik gubang ini tadi yang dipukulnya musiknya tadi nggak tahan mereka begitu. Tapi ini bukan rekayasa. Saya ngomong-ngomong ini ya kan karena
dasarnya dulu kan gitu kan. Mereka begebang tadi karena dengar musik ini tadi gitu. Tapi nggak yang bersenandung. Bermula gara-gara mendengarkan orang yang bersenandung, tiba-tiba nggak tahan lah. Gitu loh. Ada musiknya ini, dan akhirnya tercetus terpikirlah untuk tari gubang tersebut. Kan banyak orang yang seperti itu, Pak. Iya, benar. Tiba-tiba spontanitas ya. Iya. Jadi gitu kan. Nah, jadi setelah senandung ini diapakan, ya, muncullah tari gubang tadi. Tari gubang, ya kan? Itu sejarahnya ya. Ini itulah tadi dari kata gebeng. Kata gebeng ini tadi ada haluan condong. Sebenarnya ini masih cerita senandung. Di haluan condong, tahu Bapak itu haluan condong apa? Pohon yang menyondong. Iya, condong dia ke tepian sungai kan. Disitulah beratap, bagaimana nasib untuk mendapatkan ikan, bagaimana apa gitulah dia. Iya. Jadi ada berakit kan itu ya. Terus mereka itu menyusun apa namanya? Pemikiran lah untuk macam mana kita bisa mendapatkan hasil yang banyak. Jadi senandungnya itu pun ada juga senandung gubang itu. Bertolur kau senangin, bertolur sampai tujuan katanya. Berlabuhlah kau berlabuh, nilai agar sampai ke tujuan, gitu. Tapi menurut cerita dari tari gubang ini kayak seperti memanggil angin, bener nggak? Bener. Itu tadi nandong tadi. Ada itu itunya. Digesek piul. Iya. Digesek piul. Tapi saya merinding Pak. Iya. Merinding. Karena gini, 98 ya. 98 itu siswa saya yang dibawa ke Medan tentang tari gubang. Tari gubang itu untuk pegelaran di Taman Budaya Sumatera Utara. Itu dari SMP Negeri 6. Iya. Itu pernah saya membawanya. Dan itu pemusik-pemusiknya mungkin Bapak kenal, Pak Anden salah satunya. Masa itu masih ada Ato Umar, penggesek biola yang handal. Jadi mengenai tentang tari gubang ini Pak, masih ada nggak orang-orangnya yang memang ibaratkan mereka dulu ngikutin kegiatan ini? Ada. Masih beberapa yang masih hidup? Masih. Itu Kak Susyawansah, itu guru saya di Pramuka. Dan beliau dulu sempat mengikuti aktif tentang tari gubang. Itu anak Pak Usman HS yang menulis tentang gubang. Tari gubang. Iya. Jadi itu adiknya ada Reni. Saya kalau nggak salah tadi masih di perpustakaan atau di mana dia tugas. Dan mereka masih mau mempelajari tentang ini. Itu tadi Pak. Masih belum tahu. Kita nggak berani bilang. Tapi alhamdulillah aja lah neruskannya gitu. Gitu. Asal kita jumpa, yuk kita buat lagi. Udah Amin aja yang neruskan. Tapi setidaknya masih bisa kita angkat untuk ininya ya. Iya, kalau kita ajak, yuk dari yuk. Dapat ya. Suatu saat kan insya Allah nanti kalau ada waktu kita bakal saya kepinginnya sih teman-teman juga ikut kerjasama untuk mungkin tidak terlalu banyak orangnya, tapi memperkenalkan standar tari gubang ini. Gitu. Jadi Bu Bibi sendiri pun nggak Bu Bibi sendiri itu. Kakaknya ada sekarang di Malaysia. Bu Murni. Dan satu lagi ada Bu Pitrawati. Dan mereka masih sampai sekarang. Dan apakah mereka punya harapan untuk mempertahankan tari gubang ini? Ya, begitulah Pak. Kalau memang kita tetap mempertahankan, tapi kalau untuk mengembangkan kembali lagi kepada kepemerintahan. Kan betul ya Pak ya? Bisa nggak sih kita tidak berharap dengan pemerintahan? Bisa nggak Pak kira-kira? Kalau kita tidak berharap dengan pemerintahan, ya berarti kita mandiri Pak. Tapi bisa? Untuk mandiri ini tadi keikhlasan lah bagi seniman. Jadi ketika kita bergabung untuk berbagi ikhlas kepada seniman, saya juga tidak menyalahkan seniman ya. Ya ujung-ujungnya kan Pak kepinya. Gitu. Kepinya ya. Ini. Kan minta izin Pak kalau memang itu salah kan. Tapi apapun ceritanya kan memang ke situ. Pasti kan, gitu, harus kan? ada operasional yang harus kita jadi tari gubang itu tadi masih kita bilangkan ke situ ya Pak ya. Lanjut dia di intinya. Si bacong dua bacong dicacak di halaman bagaimana gubang nak langsung, itu katanya. Itu asli bahasa Melayu ya Pak? Iya. Mus menghadang di
apa namanya? Kalau udah musuh menghadang, dihadang aja gitu. Temeng harus kita punya temeng. Iya, gitu. Jadi itu pantun-pantun dari pengiring lagu sebenarnya untuk tari gubang ini. Tari gubang ini ya. Jadi bisa dilakukan dia. Gitu. Lagunya tuh senandong. Senandong itu yang menandong gitu. Jadi ada lagi Pak kira-kira yang mau dibahas di sini? Betul-betul sejarahnya ini tadi sama dengan gubang, ya. Ya 1947. Nah ini timbul revolusi sosial tadi Pak. Jadi agak diabaikan atau? Cuman bilangnya iya. Agak diabaikan ya. Karena ada unsur politik di situ. Jadi nggak guna heran sampai sekarang seni itu bisa dipolitikkan gitu. Iya, benar, karena pada dasarnya juga goresan-goresan saya setelah saya mengambil resume-resume dari tulisan-tulisan Pak Usman HS, dari Bu Heni Unimed, Bu Ien ya. Jadi kan ternyata politik itu memang ada gitu. di mana cabang lah kita bilang. Tapi setelah bergabung dengan politik itu ada gangguan, gesekan atau apa, atau tetap berjalan dengan baik setelah politik itu berjalan. Kalau selama ini saya nggak tahu pada sejarah ya. Sejarahnya, ketika politik itu muncul, ini seni agak terbawa. Ya seperti sekarang ini juga Pak, seni karena ada kepentingan di dalamnya ya. Jadi di dalam gubang itu sendiri ya seperti itu gitu ya kan. Nah jadi kalau kita bilang muncul kembali ya tadi ada muncul dia kembali organisasi mengapakan dalam satu organisasi menghidupkan kembali organisasi yang seniman lah kan masing-masing lah. Tapi ini tadi sayangnya gitu. Maunya kita sosialisasi siapapun dia dari organisasi manapun dia. Kalau itu di Deli Serdang kan 9 tari wajib tuh ya. Mereka sudah bersosialisasi sebelumnya. Yang gubahan sauti kan itu kan. Itu tarian mereka? Iya tarian Melayu Deli Serdang. Yang patah 9 diiringin dengan lagu Kuala Deli. Mungkin Bapak tahu yang Serampang 12 akhirnya. Ini kan dari awal gerak Serampang 12 itu kan dari Lenggang patah 9. Oh gitu. 9 tari wajib itu. Iya. Itu kita tidak semua menguasai tari 9 wajib itu, tapi ada beberapa tari yang bisa saya kuasai. Oke. Termasuk juga Ibu Bibi. Kami sebenarnya satu sanggar dulu kecil-kecil sama Bu Bibi ini. Kita berharap sih Bapak dengan Bu Bibi atau yang lainnya satu visi misi, jadi kita geraknya juga enak gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Di tahun 65 tadi saya bilang Pak, tenggelam dia kan masa revolusi Despot, tenggelam dia. Jadi dia bisa, muncul lagi dia. Ini muncul dia di pemerintahan Orde Baru. Masuk yang saya bilang tadi. Tapi itu munculnya nggak apa namanya? Nggak buk gitu, macam mana apa istilahnya? Nggak terlalu signifikan langsung naik gitu, tapi dia berlahan. Tapi ada, macam inilah. Jadi maksud saya itu tadi kan kalau seperti ini tari gubang itu tadi ya memang harus dirasakan, tapi jangan musiman. Tapi kalau sekolah-sekolah kan, karena kita gini, di Asani sangat sedikit sanggar. Sanggar sedikit. Sedikit sekali, bisa dihitung jari, 4 atau 5 ya. Kalau daerah-daerah lain kan itu banyak kali sanggar. Banyak, ya? Mau sanggar ini, mau sanggar ini. Nah, jadi gimana ya? Kalau aku bilang pola berpikir Pak. Pola berpikir ya. Ya saya nggak jelek-jelekan orang ya, nggak ada saya jelekkan orang. Intinya gini ya, setahu saya mengenai tentang kegiatan-kegiatan positif itu memang banyak orang yang tidak support. Apalagi mengenai tentang budaya-budaya seperti ini. Padahal kita tujuannya itu mempertahankan budaya ya Pak ya. Nah, dan juga kita berharap bahwasanya kita bisa bersosialisasi mengenai tentang tari gubang ini, penjelasan dan juga bagaimana standarnya tari gubang yang sebenarnya ya Pak ya. Ya, jadi saya luruskan ya Pak ya, dalam pemanggilan angin ini tidak termasuk gerak inti di dalam tari gubang. Maksudnya berarti ada tidak gerak intinya. Berarti ada gerakan pemanggilan angin tapi lah dia dulu. Tapi tidak ini. Ya, itu gerak burung camar. Mungkin Bapak dengar itu ya. Itu intro
Maka mengisi intro ini tadi, bagaimana penggubah-penggubah tari yang dulu membuat burung camar. Burung camar ini kan hidup di pantai ya Pak. Iya benar. Nah, maka gerak-gerakan burung itulah yang diadakan. Iya, yang tapi tidak di dalam, tidak termasuk dia gerak inti. Jadi ada yang mengatakan itu gerak giri, saya pangkas langsung. Enggak, itu enggak gerak satu. Gerak satu itu sembah. Iya. Iya. Mungkin ada lagi Pak yang mau dijelaskan karena durasi juga kita ada ini. Nah, kemudian itu kan terus diramu sampai 11 gerakan. Dalam gerak-gerakan ini tadi mempunyai arti semua. Ada penjamuan, ada pemeriksaan, ada menyambut tamu. Ada apa? Semua sampai merapikan tempat jamuan. Di situ menunjukkan cerita rakyat, ada yang apa namanya? Menjahit jala. Ada yang jadi kalau menjahit jala ini itu perempuan. Laki-laki juga boleh, tapi pada umumnya perempuan, ibu-ibu. Pada dulu ya, kalau sekarang laki yang banyak jadi jala kan gitu kan. Jadi di samping itu yang laki ini dialah menebar jala sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai nelayan. Kembali ke tempat. Nah, kuncinya lagi. Ada kemarin saya agak kurang sependapat, ya yang namanya kita spontanitas untuk menghubungnya, dia kurang terima. Mengapa kurang terima? Mungkin kalau saya memahami orang yang kurang menerima untuk menutupi dirinya, pasti dia membenarkan dirinya, kan betul ya Pak ya? Jadi sebenarnya tari gubang ini kelipatan 3, tidak boleh 2 orang, karena dia bukan tari pasangan, kelipatan 3. Boleh 3 orang, itu maksudnya. Boleh 6 orang. Boleh 9 orang. Boleh 9 orang. Asal dia kelipatan 3. Kelipatan 3. Berarti berpasang-pasangan 3 itu. Kelompok ya. Dia tidak berkelompok. Dia kelompok. Iya. Sebenarnya tari ini tari tunggal. Tari tunggal menjadi kelompok. Dikelompokkan karena geraknya sama. Tapi gerak individu. Tunggal. Yang disamakan. Tari kelompok lah yang jelasnya. Kalau untuk awam kita bisa angkat tari kelompok. Yang kelipatannya 3. 3 ya. 4 berarti nggak bisa. Minimal 3. Nggak bisa. Nah, tari gubang ini juga selalu digunakan dalam malam berinai. Malam berinai, penyambutan tamu. Penyambutan tamu, kayak kerajaan-kerajaan dulu gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya ini sakral Pak. Sakral ya. Kalau memang kita betul-betul apa ya. Saya pernah itu kejadian malam berinai, anak saya nari. Piring yang dibawa anak ini pecah, tapi nggak usah saya jabarkan. Makanya pecah sendiri. Saya nggak usah jabarkan. Terus ada yang nanya kenapa itu, ada apa? Itu nggak ada apa-apa, biasa itu dari pecah alat properti. Saya menutupi ketepatan anak pejabat pula itu. Tapi itu nggak boleh kita buka. Iya. Itu nggak boleh kita buka. Tapi udah banyak yang kusak kasih, saya amankan insya Allah. Mudah-mudahan setelah mereka dapat menerima. Mungkin di situ jelas kita menerangkan. Jadi sekarang udah alhamdulillah sudah bisa mulai berkembang. Tari gubangnya tadi yang eventnya diadakan setahun sekali. Nah, jadi tari gubang ini juga boleh dilakukan perempuan semua, boleh dilakukan laki-laki perempuan. Laki-laki semua? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Harus kecuali nanti malam berinai. Malam berinai pun harus ada cewek. Karena menginai itu nggak boleh laki-laki. Iya. Yang menginai itu anak gadis yang masih darah. Anak darah lah ya kan. Anak darah ini kan masih lajang kan. Gitu. Nah, mungkin itu aja ya Pak ya yang ingin disampaikan. Dan sepertinya buat teman-teman semuanya sebenarnya banyak yang ingin kita kupas tentang tari gubang ini karena mungkin durasi ya Pak ya. Durasi terlalu panjang karena sejarahnya itu memang banyak sekali. Dan nanti kita bakal terapkan dan kita bentuk, insya Allah ada juga yang support karena kita lagi Pak Setiamin juga lagi mencari bagaimana sih kita bisa bentuk mediakan itu tulisan-tulisan tersebut dan kita bisa share juga di artikel sehingga teman-teman yang mungkin ingin mengangkat sejarah tentang Kabupaten Asahan bisa dapat di artikel dan bisa dapat sumber-sumbernya dari mana dan juga terbentuk dalam buku ya Pak ya. Iya. Nah itulah harapan dari mungkin Pak Setiamin dan juga teman-teman yang lainnya. Ya tujuan saya membuat buku ini tadi Pak. Ya tujuan membuat buku ini apa gitu. Untuk ini tadi ya untuk kearifan lokal. Tetap mempertahankan ya. Tujuan saya itu.
Karena budaya itu memang harus dipertahankan, kalau tidak ya akhirnya hilang seperti itu aja ya Pak ya. Jadi ada bentuk tarinya, ada aturan-aturan dalam tarinya, kan gitu ya kan, ada fungsinya. Jadi tari gubang yang mau kita tulis ini nanti, yang sudah dilakonkan juga anak-anak, ini pertunjukan. Tari gubang pertunjukan. Itu fungsinya. Iya. Jenisnya gitu ya. Nah, jadi biar mereka juga paham kan gitu kan, Pak, tari gubang apa sih itu? Iya. Ceritanya kan ini. Nah, jadi yang selalu yang di event-event ada apa namanya, pembukaan ini kan di itu pertunjukan ya. Bukan sambutan ya Pak ya. Sambutan beda ya. Bener ya, beda tari gubang sambutan beda lagi. Oh ada lagi ada. Ya, itulah berarti ada beda-bedanya di mana tari sambutan, tari pertunjukan dan berbagai bentuk dan udah distandarkan. Jadi goresan-goresan saya ini yang pertunjukan yang khusus untuk ke sekolah yang bisa nanti anak-anak sekolah membuat pegelaran. Pertunjukan yang bisa setiap tahunnya program daerah atau pemerintah tari kan gitu ya. Tapi untuk tari apa namanya persembahan atau itu lain versi lagi penyambutan atau apa kan pasti tapi Bapak bisa juga. Insya Allah. Oke, makasih banyak untuk kalian semuanya yang udah nonton. Dan pastinya harapan dan tujuan kita itu tadi udah dijelasin oleh Pak Setiamin mengenai tentang bahwasannya memperkenalkan ataukah mempertahankan kearifan lokal dan kebudayaan dan juga tari gubang ini yang memang berasal dari Kabupaten Asahan ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak juga yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, subscribe juga. Mungkin ada visi misi lagi Pak yang mau dijelaskan ke teman-teman? Karena kita temanya tari gubang ya, jadi kita berharap ini gubang kan mempunyai penyampaian gerak tentang cerita masyarakat Asahan, nenek moyang kita ya kan. Jadi supaya generasi bisa mengingat, tapi untuk melakonkan harus ada sosialisasi untuk bergerak dulu kan gitu kan Pak, latihan dulu gitu ya kan. Tapi minimal dia dapat memahami lah apa sih tari gubang itu. Nah kemudian begitu juga untuk guru-guru kesenian yang ada di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA, khususnya Kabupaten Asahan, yuk sama-sama kita membudayakan tari gubang yang aset budaya Asahan. Aset budaya Asahan. Iya, benar-benar. Kan gitu ya. Nah, jadi ini kita seharusnya kita juga berterima kasih kepada Ibu Bibi ya, karena dia sudah mematokkan sehingga dapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan menjadi aset daerah budaya yang tidak bergerak kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi sehingga ini juga bisa kita lestarikan sebagus mungkin, seapik mungkin, masa ke masa. Iya. Kan itu. Jadi Jaya Asahan berkarakter dan berpendidikan, itu aja. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Itulah tadi cerita bareng Bapak Setiamin, dan semoga saja ini adalah salah satu tujuan yang positif karena kita ingin memperkenalkan budaya-budaya di Kabupaten Asahan. Dan masih banyak lagi proyek-proyek yang bakal kita perkenalkan bareng Pak Setiamin dan juga teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya Babs Marpaung pamit dan juga Bapak Setiamin juga. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.